Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Jaman, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Rizal, Ustaz Fatwa, dan segenap para asatid yang lain yang tak bisa disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan ini. Para tamu undangan mungkin ada yang juga saya hormati, para jemaah sekalian, bapak-bapak para tuyul, karena bapak-bapaknya tuyul, ibu-ibu itu pemelihara tuyul. Buktinya apa? Bapak-bapak kalau malam disusui, kalau pagi disuruh cari duit. Berarti kan tuyul. Mantap bapak tuh. Oh, Endang. Iya, Mak Endang, cuman Mak Endang nggak ada yang mau disusul. Guling mah. Bapak, Ibu, para santri dan sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, puji syukur dari Allah, kita sama-sama bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas kita pada malam hari ini, yaitu majelis Nurul Hidayah. Meskipun saya tadi bolak-balik 4 kali sampai mau nyampe ke Jeliting, tangannya ya alhamdulillah masih sampai akhirnya ke sini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tubuh manusia ini yang begitu indah ini, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita itu dikendalikan oleh satu gumpal darah. Makanya ketika satu gumpal darah ini baik, maka dari ujung kaki sampai ujung rambut juga kita akan baik. Tetapi jika segumpal darah itu jelek, maka seluruh tubuh kita juga akan jelek. Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasadi la mudghah." Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad kita ini itu terdapat segumpal darah. Idza saluhal jasadu kulluh. Ketika baik segumpal darah itu, maka akan baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Dan ketika segumpal darah itu jahat, maka jahat pula seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, ketahuilah bahwa segumpal darah itu disebut dengan hati. Hati yang mengendalikan manusia. Tidak mungkin tangan bergerak ke kanan atau ke kiri tanpa ada kendali hati. Tidak mungkin dia bergerak begitu saja. Begitupun di dalam perbuatan, tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan baik kalau tidak dikendalikan oleh hati. Begitupun ketika melakukan perbuatan jahat, pasti hati yang berperan penting di dalam menentukan itu. Oleh karenanya, karena hati sebagai penentu, maka hati harus kita jaga. Hati harus selalu kita cuci.
Bagaimana cara mencuci hati? Hati ketika akan dicuci itu tidak sebagaimana kita mencuci pakaian. Kalau pakaian kita kotor, kita cuci dengan rinso dan sejenisnya, itu bisa bersih. Kalau masih tidak bersih, bisa dengan baik clean dan sebagainya. Tapi tidak dengan hati ketika kotor, kemudian kita minum baik clean atau sejenisnya, bukan bersih hatinya, tapi kita pasti ditahlili 7 malam. Cara mensucikan hati dengan apa? Likulli syai'in syikotul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pencucinya, dan alat pencucinya hati adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya kita ada majelis Nurul Hidayah ini, ada majelis-majelis yang lain, kita hadir di majelis selawat, majelis zikir, majelis taklim, apapun itu namanya, itu semua dalam rangka kita untuk mencuci hati ini agar tetap bersih. Kenapa? Karena hati tidak diberi peringatan tentang kebaikan 3 hari saja. Hati itu bisa menjadi mati, menjadi gersang dia. Karena hati sebagai pengendali, maka itu yang harus kita lakukan. Maka alhamdulillah kita semua yang hadir di malam ini, yang selalu rutin di majelis ini, meskipun kita capek, tetap datang ke pengajian. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membersihkan hati ini, mencuci hati. Karena hanya ini caranya kita untuk mensucikan hati. Tetapi meskipun hati ada alat pencucinya, tetapi kata Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri dijelaskan bahwa ada 6 perkara yang akan merusak hati ini. Meskipun Bapak selalu mencucinya pagi, siang, sore, malam, sholat 5 waktu tidak pernah lepas, tetapi hati ini bisa tetap rusak, bisa tetap kotor. Yang membuat kotornya itu apa? Ada 6 perkara. Yang pertama, yudhnibuna bi raja'it taubah, yaitu orang yang selalu gemar melakukan dosa. Alasan dia berbuat dosa bi raja'it taubah, karena dia berkeyakinan bahwasanya masih bisa bertobat. Oh, enggak apa-apa lah, itu sekarang nih buat dosa loh, besok-besok itu tebus. Banyak manusia yang berpikiran seperti ini. Padahal apakah ada jaminan bahwa kita masih lusa 3 hari lagi, seminggu lagi masih hidup? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Karena nyawa kita ini kalau tak siang ya malam, kalau tak malam ya siang. Tidak ada jaminan. Orang mati, orang meninggal itu bukan karena sakit, tetapi orang mati, orang meninggal, kata ulama itu karena namanya yang punya roh itu telah terlepas dari trompetnya malaikat Israfil. 40 hari sebelum ia meninggal, 40 hari sebelumnya dia telah tanggal, telah terlepas. Hanya kadang manusia meskipun telah diberi tanda, diberi alamat oleh Allah, kadang manusia itu tidak menyadari. Maka orang mati itu bukan karena sakit. Betapa banyak orang yang sakit, yang bahkan kadang jantungnya sampai dibor, dikasih polat, dikasih apa, dikasih pen kata orang, dikasih ring, tak mati-mati. Tapi kadang sehat, kumpul dengan kita paginya, siangnya udah innalillah. Karena memang orang meninggal itu bukan karena sakit. Sakit itu syariatnya, tauhidnya itu bukan. Seperti contoh begini,
Saya sakit kepala, kemudian saya beli border, saya minum border. Alhamdulillah setelah minum border, sakit kepala saya bilang. Tapi ada juga di antara bapak sekalian sakit kepala minum border, tak hilang sakit kepala. Minum lagi tak hilang. Kalau memang border yang bisa menyembuhkan sakit kepala, mestinya setiap orang yang sakit kepala ketika minum border harus sembuh. Border itu merupakan syariatnya. Tauhidnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkannya. Api itu panas, itu syariat. Tapi tauhidnya, api tidak panas. Ketika api panas itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim itu oleh Raja Namrud dengan bala tentaranya dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Tapi justru Nabi Ibrahim kesejukan di dalam api itu. Api tidak panas. Ketika kata Allah, diajarin satu doa permohonan, qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bardan, sejuk, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan atas Ibrahim. Sejuk Pak, kemudian tidak panas. Bahkan Nabi Ibrahim kesejukan di dalam api. Berarti yang panas itu bukan api, tapi yang membuat panas dan sejuk itu adalah Allah. Itu tauhid Pak. Makanya boleh dites sebaliknya. Kalau ada api, silakan kulna yurkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Loncat ke api Pak, insya Allah hangus Pak. Itu perbedaan antara syariat dengan tauhid. Syariat itu kulit, tauhid itu isinya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kamu bekerja urusan dunia, maka jangan ingat mati. Seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Maksudnya Allah apa? Biar kita semangat. Jangan lagi nyemen, apalagi di lantai 3, lantai 4, ingat mati, jatuh. Tak konsen ingat mati. Tapi ketika ibadah, lagi sholat, kita itu harus ingat mati. Seolah-olah setelah melaksanakan sholat kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Maksudnya apa? Biar khusyuk di dalam sholat. Apa itu khusyuk itu bagian? Khusyuk itu tidak ingat apa-apa kecuali fana billah dalam sholat, kecuali ingat kepada Allah. Orang ukuran khusyuk itu, meskipun sampai digigit nyamuk lagi sholat, tidak terasa nyamuk menggigit itu. Itu ukuran khusyuk. Ada yang seperti itu sholatnya. Contohnya Sayyidina Ali, ketika ditikam oleh pembantunya dari belakang, ketika sedang tahiyat akhir, Sayyidina Ali tak merasakan ada yang menikam, tak sadar, tak dirasakan meskipun pedang telah menusuk punggungnya dan darah mengalir. Sayyidina Ali tidak merasakan sakit apapun. Baru setelah salam kedua, baru Sayyidina Ali merasakan bahwa dia telah ditusuk seseorang dari belakang. Ketika pedang itu akan dicabut oleh putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, apa kata Sayyidina Ali? Jangan dicabut dulu, tunggu, aku mau sholat lagi. Sholat lagi, jadi dicabut dalam keadaan sholat. Maksudnya apa? Karena kalau lagi sholat Sayyidina Ali tidak akan merasakan sakit ketika pedang itu dicabut. Itu khusyuk Pak. Kalau ada jemaah Nurul Hidayah yang khusyuknya macam itu, saya mau ke guru sih. Makanya Imam Syafi'i ini ngasih keringanan ke kita. Karena tahu umat akhir zaman ini tidak mungkin khusyuk macam itu, tidak mungkin. Apalagi itu ketika sholat, apalagi berjamaah di masjid,
Makanya orang sholat itu Pak, sunnah hukumnya, apalagi ke masjid sampean pakai baju putih atau paling tidak baju polos kalau tidak putih. Kenapa? Biar tidak mengganggu kehusyuan orang yang sholat. Ini kadang baju partai dipakai Jumatan, dia di depan. Jadi suami yang kedua ini dia lagi sholat, terpandanglah coblos nomor 5. Kira aja. Habis orang tahu tuh. Maka sunnah kita itu pakai baju putih atau paling tidak Nah, kata Imam Syafi'i, tingkat khusyuknya orang awam seperti kita ini paling tidak ketika takbiratul ihram pertama. Nah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat nih, sambil niat Allah. Ini jangan mikir apa-apa, Pak. Kosongkan pikiran, menyatukan ke Allah. Nah, itu saja. Nah, setelah itu yang penting syarat rukun tidak batal sampai salam. Nah, sholat sampai sah sudah. Kalau tingkat khusyuknya orang seperti kita. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Yang akan merusak hati itu adalah punya ilmu tapi tak diamalkan. Hati-hati, mencari ilmu itu berat, nggak gampang untuk menjadi orang yang alim. Tapi ketika Anda sudah alim, sudah pintar, sudah hebat, nah kewajiban mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amali kasyajari bila samari. Ilmu yang tak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, tak ada gunanya, paling untuk berteduh ya. Jadi harus diamalkan ilmu, dan mengamalkan ilmu itu harus tanpa pamrih. Kalau dalam agama itu, jadi tidak ada orang ceramah udah jadi penceramah kemudian batok misalnya, diundang pakai, saya mengundang ceramah Isra, gimana? Ditanya pakai, oh iya boleh, yang penting 10 juta, ada boleh tuh. Ya, tapi panitia ngerti kan? Soalnya ke sana tidak jalan kaki, bensinnya, mobilnya, sewa mobil disesuaikan maksudnya. Ketika panitia ngasih misalnya, kita terima. Ya, tapi disesuaikan juga maksudnya. Kita yang pasti itu tidak boleh matok, karena itu perjuangan agama. Macam kemarin malam saya kira atau panjang diperlukan orang suruh ngisi pengajian, yang isi berangkat ke sana ya pulangnya diganti oleh panitia. Alhamdulillah. Jadi amalkan itu, karena kewajiban orang tua itu adalah kepada anak itu al-baitu madrasatullah, rumah itu madrasah pertama. Kewajiban mendidik itu kewajiban orang tua, Pak. Sampai punya anak, kewajiban mendidik itu kewajiban orang tua. Karena orang tua tidak sempat ataupun karena tidak bisa mendidik anaknya, dititipkanlah di TPQ, dititipkan di madrasah, dititipkan di pesantren, dititipkanlah itu. Jadi guru itu dalam rangka menerima titipan, bukan kewajiban, itu sebenarnya. Karena tugas pertama itu adalah mendidik itu orang tua. Jadi setelah dapat ilmu, amalkan. Suami amalkan ilmunya kepada istrinya, ibu terapkan ilmunya kepada anak-anaknya. Kalau anak-anak dan keluarga di dalam sudah bergeser ke tetangga, bergeser di RT-nya, di dusunnya, di desanya, kecamatan, kabupaten, menyebar sesuai kapasitas kemampuan kita di dalam menyebarkan ilmu. Tapi saya tidak pintar, Pak Kiai. Ilmu itu kata Rasulullah tak perlu banyaknya, tapi yang penting itu pengamalannya. Balighu anni walau kana ayat. Sampaikan yang dariku kata Rasulullah. Ilmu maksudnya walau kana ayat, meskipun hanya satu ayat, singkat-singkat saja. Yang ketiga, wa idza aminu la yakhlisuna. Ketika beramal itu tidak ikhlas di dalam beramal kebaikan, ini juga akan merusak hati.
Kenapa? Ketika Anda melakukan kebaikan, ada tendensi, ada sesuatu, ada batu di balik udang. Bukan udang di balik batu, batu di balik udang. Kalau udang di balik batu, udangnya tak kelihatan. Tapi kalau batu di balik udang, kelihatan semua, nampak mudor. Dia ini pamrih ketika berbuat amal itu, nyumbang ke masjid, ke musola, ke madrasah. Nah, biasa itu musim pemilu, Pak. Saya bilang pemilu itu ikhlas. Para caleg-caleg nyumbang. Untuk yang pengen dipilih. Asal tak dipilih diambil lagi. Nah, ini yang merusak hati, kotor dari hatinya. Nah, maka kita dalam beramal itu tidak diharuskan banyak, seikhlasnya. Ikhlas sampean berapa? Ayo sumbang, ya sumbang 1 jutaan. Oh, tak bisa, tak mampu, tak ikhlas saya. Udah 500. 500, oh ada lagi banyak 100. Mampu kan 100-nya kerja aku sehari 50 belum pakai, habis tuh lagi di rumah tak cukup, dan 10.000 besar kan? 2.000 bagi itu bekal anak 1.000. Ya gimana ya? Tahu tak saya nyumbang. Mau 1.000 masih saya. Bagus saya nyumbang. 1.000 rupiah yang tidak Anda kira itu bisa menjadikan Anda masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Terus kita makan rezeki Allah. Makan rezeki Allah, tapi tak pernah bersyukur. Inilah sifat manusia. Manusia ini kadang yang diberikan Allah tak dihitung, tapi yang belum ada dipinta terus kepada Allah. Padahal rezeki Allah ini luar biasa. Contoh satu, saya contohkan. Jangankan rezeki yang berupa makanan ini, yang ada di badan kita nih Pak, di badan kita nih, kita punya hidung, punya kepala, punya mulut, sampai ke kaki. Ini triliunan Pak harganya. Coba seandainya Allah cabut satu tidak nikmat, kita tidak ada mulut misalnya. Macam apa manusia mau tak ada mulut? Gimana Bang Widi mau merokok? Udah ada mulut. Aduh, kita tidak ada gigi ya kadang susah. Apalagi mulut tidak ada. Nah, gimana? Coba mulut kita ini dipinta 1 miliar, dikasih kan? Tak akan, begitu mahalnya. Ini yang ada satu yang saya sebut. Yang menafas sampai. Coba kalau ingin tahu harganya nafas, sampean tanya oksigen berapa 1 tabung. Tanya orang yang sesak nafas. 1 tabung kalau 250. Seandainya 24 jam Anda pakai tabung, habis berapa tabung Pak? Kalau 3 tabung habis 750.000. Kalau kali 250. Mun sebulan, mun setahun. Ini kita bebas bernafas semau-maunya. Bahkan nafasnya keluar dari mulut, keluar dari belakang ya. Ini nikmat dari Allah, maka harus disyukuri. Jadi berapa jatah rezeki? Kalau gajinya sehari 200, 150, syukuri. Kenapa? Tak cukup lagi. Rezeki yang diberikan Allah itu akan cukup kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi rezeki berapapun yang Anda dapatkan, itu tak akan pernah cukup ketika Anda ukur dengan keinginan. Kalau disesuaikan kebutuhan cukup, tapi kalau diturunkan dengan keinginan, tak pernah cukup. Anda 1 hari hasil 1 miliar sekalipun tak akan pernah cukup. Berarti yang tergantung kita sampai berapa kita untuk mengukurnya itu. Yang selanjutnya, wa ma yurduna bi qismatillah, orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah. Kadang di dalam masyarakat kita melihat tetangga kita rezekinya semua gampang, cepat, udah kaya. Kita biasa-biasa saja. Lalu tak ikhlas itu, menggerutu kepada Allah. Padahal Allah lebih tahu ketika rezeki kita hari ini, bulan ini,
atau kita dikalahkan secara materi oleh tetangga kita, belum tentu tetangga itu yang lebih bahagia daripada kita. Belum, Pak. Sampai naik sepeda motor, naik sepeda, sampai sambil ketawa-ketawa. Ada orang pakai mobil tapi tidak bisa mendongakkan kepala, dia tetap nunduk. Kenapa? Karena kreditan tinggal 3 hari. Mewah belum tentu dia bahagia. Kalaupun kita rezeki dikasih segitu, itu yang cukup untuk kamu, kata Allah. Kalau dikasih lebih, kau bahaya, bisa jadi berandal kau nih. Nah, akhirnya dikasih segitu, jadi terima saja. Jadi yang merusak hati itu yang kelima adalah yang tidak ridho terhadap pembagian Allah. Yang terakhir, orang yang akan rusak, yang akan mati hatinya adalah wayudbinuna mautahu wala ya'tabiruna. Jadi kita setiap waktu, setiap saat datang takziah ke orang meninggal. Ada orang meninggal datang bertakziah, tapi tidak bisa mengambil pelajaran bahwa kita pun akan seperti itu. Bahkan kadang itu bertakziah ke orang meninggal, tapi di tempat berduka itu tuh bertumpuk-tumpuk nih, sebelah sana setumpuk, sebelah sana setumpuk. Datang mah cobalah datang, masuk dulu sumbang bacaan Yasin ke Fatihah. Itu yang disebut takziah, Pak. Bukan sampai yang datang kemudian berkumpul-kumpul di halaman rumah, di bawah pokok kelapa, pokok mangga. Bukan itu yang disebut takziah. Udah gitu, sudah tak nyumbang Yasin, tak nyumbang Fatihah. Apa yang diomongkan? Ngomongkan bisnis. Melelain itu, Pak. Di luar sudah acaranya. Rasulullah tak pernah mengajar seperti itu. Maka kita takziah itu masuk dulu ke orang yang meninggal, masuk paling tidak nyumbang Fatihah. Kalau Yasin tak bisa Fatihah aja, karena satu Fatihahmu itu besar bagi orang yang telah meninggal itu. Besar. Itu sedikit-sedikit ada duit 5.000, 10.000, masukkan di kotaknya itu untuk meringankan orang yang berduka itu. Jadi ini mati itu, kata Rasulullah, kata Syekh Hasan Al-Basri ini, itu harus menjadi gambaran bagi pelajaran bahwa semua yang hidup itu akan mati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini 6 pesan dari Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri kalau ingin hati kita itu tidak mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.